wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat semuanya ya. Oke, hari ini Ibu akan bacakan cerita untuk teman-teman. Nih, ceritanya tentang listrik ya, sesuai dengan tema kita ya. Tadi tugasnya sudah dibagikan sama Bunda Nur kan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang awas listrik ya. Nih, didengarkan sama-sama ya teman-teman ya. Kita buka halaman pertamanya mana ya. Oke. Nih, Caca senang sekali. Ayah membelikannya CD lagu anak-anak. Wah, dia dapat hadiah CD lagu anak-anak yang diberikan sama ayah ya. Caca tak sabar ingin segera memutarnya. Tapi kok pemutar CD-nya mati? Nah, nih coba pemutar CD-nya mati, teman-teman. Nah, kemudian ternyata kabelnya belum disambungkan ke stop kontak. Nih, kabelnya ternyata belum disambungkan ke stop kontak ya. Kabel pemutar CD-nya lepas ya. Seru Caca. Tunggu, ayah mandi dulu ya, Cak. Nanti ayah ajari, jawab ayah dari dalam kamar. Wah, ternyata ayahnya baru mandi. Jadi nunggu ayahnya selesai mandi baru nanti diajarin. Nah, nih coba seperti ini ya. Dilihat gambarnya. Kalau mau mengoperasikan alat elektronik, tangan kita harus kering. Nih kata ayah ya, tangan kita harus kering, tidak basah seperti ini. Kalau tidak, bisa tersengat listrik. Tangan dengan handuk, karena ayah tadi habis mandi, tangannya basah, jadi tidak boleh langsung memegang listrik, tidak boleh basah ya, jadi harus dilap menggunakan handuk terlebih dahulu. Nah, kesetrum ya, kok bisa? Tanya Caca. Karena air bisa menghantarkan arus listrik ke tubuh kita. Jadi kalau ada air bisa menghantarkan listrik ke tubuh kita, jelas ayah. Ya. Wah, stop kontaknya kok penuh begini? Nah, ini stop kontaknya penuh ya. Semua dipakai nih, ada yang ke TV, ada yang ke kulkas, ada yang ke Magicom. Penuh stop kontaknya ya. Pakai ini ya. Caca memberikan sebuah sambungan yang berbentuk seperti huruf T. Nah, ada sambungan kan kalau teman-teman di rumah punya ya seperti sambungan listrik yang berbentuk huruf T. Nah, ayah tersenyum, katanya terlalu banyak kabel dalam satu stop kontak sangat berbahaya, Cak, kata ayah. Bisa korslet dan menyebabkan kebakaran. Terus gimana dong ya? Tanya Caca. Jadi gimana kalau penuh seperti ini ya? Kalau terlalu penuh bisa berbahaya, kata ayah tadi ya. Ya harus bergantian. Cabut salah satu kabel yang tidak sedang kita pakai, jelas ayah. Caca mengangguk-angguk ya. Jadi kalau penuh begini harus bergantian ya teman-teman ya. Harus dicabut salah satu yang tidak terpakai baru kita colok. Nah, nih lihat Cak, begini cara memegang kabel yang benar. Pegang bagian stekernya. Kata ayahnya ya, dipegang bagian stekernya. Stekernya itu yang sini. Nah, jangan dipegang bagian ujungnya sini ya. Kemudian melepas kabel dari stop kontak, caranya juga sama, tidak boleh menarik kabel. Jadi tidak boleh tarik kabelnya dari sini ya. Kata ayah lagi, harus dipegang stekernya, bukan kabelnya di sini, nggak boleh ditarik. Kalau ditarik gimana? Bisa putus, nanti bisa berbahaya ya. Nah, ayah membantu Caca memutar CD tadi. Tak lama suara musik yang indah mengalun di rumah Caca. Wah, akhirnya musiknya, CD-nya sudah dinyalakan. Ya, kalau kesetrum itu bagaimana sih? Tanya Caca. Bisa luka bakar sampai meninggal, jawab ayah. Ih, ngeri. Bisa ditolong tidak? Tanya Caca lagi. Wah, kalau ada yang kesetrum segini gimana ya? Bisa ditolong atau enggak ya? Kita lihat. Nah, nih bisa, asalkan caranya benar. Pertama, matikan dulu aliran listriknya, baru boleh menyentuh orang yang kesetrum. Jadi kita menolongnya caranya
dimatikan dulu aliran listriknya, jangan langsung menyentuh ini ya. Kalau menyentuh gimana akibatnya? Seperti ini, coba kita lihat. Setelah itu minta pertolongan dokter atau bawa ke rumah sakit, lanjut ayah. Jadi kalau menolong, kalau langsung kita tolong, aliran listriknya pasti akan menular ya. Jadi ini akhirnya kena semua listrik. Nah, jadi caranya dimatikan dulu aliran listriknya. Kalau Caca kesetrum gimana ya? Tanya Caca ya. Tolong ini, kalau kesetrum apa yang dilakukan? Caca harus berusaha melepas alat listrik yang bikin Caca kesetrum. Lalu minta tolong ya, jawab ayah. Nih ya, seandainya, tapi jangan ya, nggak minta-minta. Teman-teman nggak boleh mainan listrik sembarangan. Nah, saat bermain, jauhi listrik ya. Ayah berpesannya, kita kalau bermain harus menjauhi listrik. Contohnya nih, ada anak-anak bermain layang-layang. Wah, kira-kira bermain layang-layang ada tempatnya ya teman-teman, harus di tanah lapang, jangan di tempat yang banyak aliran listriknya, akan sangat berbahaya. Nah, jangan bermain saat hujan berpetir di bawah tiang listrik, apalagi bermain dengan alat-alat listrik, kata ayah ya. Nah, di sini ada kegiatannya teman-teman. Hati-hati dengan listrik yuk. Beri tanda centang untuk gambar perbuatan berhati-hati dengan listrik pada kolom yang tersedia. Nah, ini ada anak bermain layang-layang di aliran banyak kabel-kabel listrik. Kira-kira hati-hati nggak? Nggak pastinya ya. Yang benar harus di tanah lapang. Kemudian nih, menggunakan saklar ya. Saat tangannya sudah kering, kalau ini tangannya basah. Ini yang nggak boleh yang mana? Yang ini pastinya ya. Kalau kita mau mengetek aliran listrik harus menggunakan tangan yang sudah kering atau dilap terlebih dahulu. Nah, kemudian ini tadi ada di dalam cerita juga. Kalau stop kontaknya penuh seperti ini, bagaimana caranya? Harus dicabut salah satu yang tidak digunakan, baru kita colok listrik yang akan kita pakai. Nah, terus kemudian ini ada menonton televisi. Kalau ini menonton televisi biasa, kalau ini saat petir, kira-kira gimana? Bahaya ya. Jadi kalau saat petir usahakan tidak usah menonton televisi terlebih dahulu, televisinya dicabut, kalau enggak nanti bisa kena petir kan. Teman-teman sering mendengar kan, kadang televisinya terbakar karena kena petir ya. Nah, itu tadi cerita tentang bahaya listrik ya, awas listrik. Jadi teman-teman di rumah juga harus selalu waspada atau hati-hati ya, hati-hati saat menggunakan listrik karena sangat berbahaya. Harus didampingi dengan orang dewasa atau orang tua. Oke, terima kasih, sampai ketemu kembali di cerita berikutnya. Assalamualaikum.